Welcome to our channel. Komunikasi antar manusia semakin mudah berkat kemajuan teknologi. Salah satunya dengan telepon. Berbicara mengenai telepon, tentunya tidak terlepas dari nama Alexander Graham Bell. Ia disebut-sebut sebagai orang yang mempelopori adanya telepon, meskipun banyak kontroversi yang mengikutinya. Faktanya, Bell memang bukanlah penemu telepon. Tapi, mengapa namanya masih dikait-kaitkan dengan penemuan telepon? Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Bakat usia dini. Alexander Graham Bell lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 3 Maret 1847. Ayahnya Alexander Melville Bell, ia adalah seorang profesor di Universitas Edinburgh. Sedangkan ibunya, Eliza Grace Hammond Bell, merupakan seorang pianis namun menderita tuli atau tunarungu. Melansir Kompas.com, Bell tidak memiliki keunggulan secara akademis. Sejak kecil, ia belajar secara privat di rumah atau biasa kita sebut homeschooling. Namun, di usianya yang masih dini, ia telah menunjukkan bakatnya. Ketika usianya menginjak 12 tahun, ia sudah menemukan perangkat dayung berputar dan sikat kuku yang berfungsi memisahkan biji dan sekam pada gandum untuk meningkatkan hasil pertanian. Bahkan ketika 16 tahun, ia mulai mempelajari mekanis bicara. Ia kemudian mengembangkan pengetahuannya di Royal High School hingga masuk University of Edinburgh. Bersama tunarungu. Dalam perjalanan hidup Alexander Graham Bell, kita takkan lepas dengan yang namanya tunarungu. Semasa hidupnya, ia dikelilingi atau bahkan memiliki beberapa orang spesial dalam hidupnya yang menderita tunarungu. Seperti ibunya yang mampu membesarkan Bell meski dalam keadaan tuli. Tak hanya itu, ternyata istri Bell juga adalah seorang penderita tunarungu. Hal ini berawal ketika tahun 1870, bersama keluarganya ia pindah ke Kanada. Nah, di tahun berikutnya, Bell memutuskan menetap di Amerika Serikat. Merasa jiwa sosialnya terpanggil, Bell membuka sekolah fisiologi vokal dan mekanika bicara di Boston, di mana anak-anak tuli diajarkan untuk berbicara. Saat mengajar anak-anak tuli inilah, Bell bertemu seorang siswi tuli bernama Mabel Hubbard, yang kemudian hari dinikahinya. Mereka menikah pada 11 Juli 1877 dan dikaruniai 4 anak, termasuk 2 putranya yang meninggal saat bayi. Ia juga pernah menyelamatkan hidup seorang anak bisudan tuli bernama Helen Keller. Kemudian hari, anak ini menjadi penulis hebat di dunia dan mendedikasikan karyanya untuk Bell. Bell dipercaya menjadi pembuka pintunya dari kegelapan menuju cahaya. Menyempurnakan telegraf. Sebelum ponsel hadir di tengah-tengah kita, orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan telegraf. Setelah itu, alat komunikasi berkembang dan kemudian ditemukan telepon. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, namun masih banyak memiliki kekurangan. Melansir kembali Kompas.com, pada tahun 1871, Bell sempat bekerja di kantor telegraf. Perangkat yang berfungsi mengirimkan pesan melalui kabel pada saat yang bersamaan. Teknologi itu didukung oleh sekelompok investor dan Bell mencari cara mengirimkan suara manusia melalui kabel. Bersama kawannya Thomas Watson pada tahun 1875, Bell berhasil mengubah listrik menjadi suara. Kekurangan pada telegraf terdapat pada pengantar pesan masih secara manual antar stasiun telegraf dengan penerima pesan. Bell akhirnya dapat mengembangkan sebuah prototipe telepon dengan cara menggabungkan teknologi telegraf dan perekam suara. Dalam telepon pertama, gelombang suara muncul karena adanya arus listrik yang berbeda, baik dalam intensitas maupun frekuensi. Telepon sebagai bukti cinta. Penemuan di dunia biasanya dilatar belakangi oleh rasa penasaran, keingintahuan ilmiah, uang, hingga pengakuan dari banyak orang. Namun, berbeda yang terjadi pada Alexander Graham Bell, sang penemu telepon. Ternyata, alasan ia menemukan telepon sebagai bukti cinta untuk wanita yang dikasihinya. Bell akhirnya berhasil menyelesaikan pembuatan telepon setelah menikah dengan Mabel yang pada saat itu masih berumur 18 tahun. Ia kemudian mengirimkan sepucuk surat untuk sang istri. Isi surat tersebut menyatakan jika telepon ciptaannya merupakan hasil gabungan dari perasaan dan keingintahuannya pada Mabel.
Melalui telepon juga, ia berharap dapat hidup lebih baik dengan mendapatkan uang sebagai bekal menempuh kehidupan rumah tangganya. Dan pada akhirnya, ia menjadi sangat kaya atas penemuannya. Meskipun sebenarnya, Bell tak pernah menelpon ibu dan istrinya karena mereka tuli. Penyeragaman kata halo. Kira-kira mengapa setiap orang di seluruh belahan bumi saat menelpon mengucapkan kata halo? Siapa orang yang pertama menggunakannya? Atau mengapa harus kata halo? Melansir laman Tirto.id, sebagai penemu telepon saat itu, Alexander Graham Bell punya kuasa untuk menentukan segala sesuatu menyangkut temuannya. Sebenarnya, pertama kali ia memilih ahoy sebagai kata sapaan bertelepon. Barulah pada 15 Agustus 1877, Thomas Alva Edison menyarankan kata hello sebagai kata sapaan telepon. Hello yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi halo, kemudian digunakan sebagai standar sapaan via telepon di seluruh dunia. Kata halo menjadi pola baru sebagai bentuk komunikasi modern yang diterjemahkan dalam komunikasi telepon. Halo seakan-akan telah menjadi bentuk baku dalam konteks penggunaan pada perangkat teknologi. Ia telah hadir menggantikan sapaan seluruh bahasa di dunia ketika menggunakan telepon. Halo menjadi salah satu tradisi lisan manusia dengan bentuk modern yang berhasil membuat semua orang saling terhubung. (600 tuntutan atas hak paten). Penemuan teknologi telepon merupakan salah satu titik pencapaian terhebat umat manusia. Bell mendeskripsikan temuannya sebagai metode dan peralatan untuk mentransmisikan sinyal telegraf pada waktu yang bersamaan di kawat yang merupakan impuls listrik yang melintas. Pernyataan hak paten Bell untuk penemuan telepon diajukan pada 14 Februari 1876. Hanya beberapa jam sebelum saingannya, Elisha Gray yang juga ilmuwan, mengajukan keberatan atau tuntutan ke kantor paten Amerika Serikat. Ia menuntut jika memiliki proyek yang sama, hanya saja Bell yang mendaftarkannya pertama kali. Namun pada 7 Maret 1876, Bell tetap menerima penganugerahan hak paten Amerika Serikat untuk telepon saat usianya masih 29 tahun. The Washington Post bahkan melaporkan bahwa Zena S. Wilbur, penguji pada kantor paten Amerika Serikat, diduga menerima suguhan uang oleh kuasa hukum Bell untuk memenangkan kliennya. Sambungan telepon pertama di dunia dilakukan 3 hari setelah Bell menerima hak paten. Tak butuh waktu lama, tuntutan demi tuntutan berdatangan, hingga 600 lebih tuntutan hukum menolak hak patennya. 5 dari mereka bahkan menembus Mahkamah Agung Amerika Serikat, namun klaim hak patennya tetap dimenangkan Bell. Gelar penemu telepon dibatalkan. Bell meninggal dunia di rumah musim panasnya di Nova Scotia pada tanggal 2 Agustus 1922. Sebagai bentuk penghormatan, seluruh layanan telepon di Amerika dan Kanada dihentikan selama 1 menit penuh. Setelah kabar kematiannya, kontroversi atas penemuannya masih berlangsung. Melansir okezone.com, sebuah buku mengklaim memiliki bukti kejahatan yang dilakukan oleh Bell. Ia ternyata telah mencuri ide telepon dari pesaingnya, Elisha Gray. Dalam sebuah buku berjudul The Telephone Gambit, Chasing Alexander Graham Bell's Secret, karya Seth Sulman, penulis mengatakan bahwa Bell telah mencontek ide tersebut dari sebuah dokumen hak paten yang menjadi milik Gray. Hingga Kongres Amerika pada tahun 2002 memutuskan jika penemu pertama bukanlah Bell, melainkan Antonio Meucci dari Italia. Itulah sejumlah fakta dari sosok Alexander Graham Bell yang 1 abad lebih telah dikenal sebagai penemu teknologi telepon. Bagaimana menurut teman-teman?